amunisi baru, kiper diaspora baru timnas U17 dan Julian Bonfanni. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gua Sony Lionel 87. Pelatih kepala Timnas U17 Nova Arianto memanggil satu pemain diaspora baru ke Timnas U17, yaitu Aidan Julian Bonfanni. Ia bakal mengikuti pemusatan latihan di Bali bersama Garuda Muda. Pemusatan latihan ini dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dari total 35 pemain yang dipanggil, ada 4 diantaranya adalah pemain diaspora. Ada 3 nama lain seperti Matthew Baker. Siapa yang tidak kenal Matthew Baker? Pemain yang cukup menonjol penampilannya bersama timnas U16 di ajang Piala Dunia, dan namanya sempat dimasukkan oleh timnas Australia ke dalam skuad timnas Australia muda untuk mengikuti ajang yang sama, kualifikasi Piala Asia U17. Namun karena keinginannya untuk membela timnas Indonesia, dia menolak dan menyatakan untuk mengundurkan pencalonan namanya di skuad Australia U17. Selain Matthew Baker, ada Ocean Erwin Lim dan Lucas Lee, para pemain yang sebelumnya memperkuat timnas U17 Indonesia Piala AFF U16 2024 juga dipastikan turut serta. Coach Nova Arianto mengatakan pemusatan latihan di Bali ini menjadi momen baginya menyatukan pemain baru hasil seleksi di Jakarta beberapa waktu yang lalu dengan pemain yang sudah tampil bersama timnas U17 Indonesia sebelumnya. Seperti yang pernah dikatakan di awal TC Jakarta, 32 pemain itu akan diseleksi, dan hasil dari seleksi tersebut nanti yang akan bergabung dengan pemain dari AFF kemarin dan akan melakukan TC lanjutannya di Bali, ujar dia, dikutip dari laman resmi PSSI. Jadi kita tahu untuk timnas U17 ini ada beberapa perombakan dan ada beberapa perubahan, termasuk dari penambahan di penjaga gawang, masuk seorang Adian. Jadi penjaga gawang ini berpostur 180 cm dan dia membela klub Belanda AVV Zeebrugge U16, dan pemain berusia 15 tahun tersebut memegang 2 paspor, Belanda dan Indonesia. Darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya dikatakan berasal dari sang ibu yang merupakan WNI asal Bandung. Jadi sebelum membela AVV Zeebrugge, Aidan diketahui pernah membela beberapa klub Belanda lain seperti C. Buitenveldert dan RSKV Vancartius. Bersama AVV Zeebrugge, Aidan mencatatkan 14 clean sheet dari total 24 pertandingan yang dia mainkan. Ia juga mencatat 2 kali man of the match dan sukses menepis 10 dari 13 tendangan penalti yang dihadapinya. Ini kalau melihat catatannya nampaknya nih cukup ciamik nih di bawah gawang, dengan clean sheet-nya, dengan catatan penaltinya menggagalkan penalti sebanyak 10 kali dari 13. Ini luar biasa pemain muda ini. Jadi keinginannya dia nih untuk ngebela timnas U17 Indonesia kabarnya sudah muncul sejak Piala Dunia U17 kemarin. Namun kala itu namanya tidak dipanggil mengikuti seleksi di bawah asuhan Bima Sakti. Setelah dinahkodai Coach Nova Arianto, dia diberi kesempatan. Aidan nantinya akan bersaing dengan M. Nur Ihsan atau Asiana, Arya Seko SKU Solo, Dava Gasemi Asiana, dan Randy Razaku Nusantara United.
demi bisa menembus skuad utama Garuda Muda. Apakah Aidan mampu membuktikan bahwa dirinya pantas untuk menjadi penjaga gawang utama timnas U17 di ajang kualifikasi Piala Asia U17, dan timnas Indonesia bakal tampil dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 mulai dari 19 sampai 27 Oktober 2024, di mana timnas U17 asuhan Nova Arianto bergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Ini cukup menarik, kita satu grup lagi bersama Australia yang kemarin berhasil menjadi juara Piala Dunia U16 di Indonesia. Kita patut nih saksikan aksi dari para pemain muda Australia yang akan berhadapan dengan timnas U17 Indonesia Garuda Muda, di mana ada Matthew Baker yang sempat ingin dibajak oleh Australia untuk masuk bersama timnas Australia U17. Jadi Aidan Julian Bonfani dan kawan-kawan bakal lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Bali dan Spanyol. Semoga saja dengan pemusatan latihan yang sudah dilakukan oleh Coach Nova Arianto untuk para penggawa-penggawa Garuda Muda Nusantara dapat memberikan satu arwah bentuk permainan yang ciamik, yang cantik, yang menawan agar bisa tembus ke babak selanjutnya dan bisa mengangkat piala menjadi juara Piala Asia U17. Jadi TC ini direncanakan berlangsung dari tanggal 12 Agustus hingga akhir bulan. Memang tujuan utamanya untuk mempersiapkan tim Garuda Muda untuk kualifikasi Piala Asia U17 yang akan digelar di Kuwait pada Oktober 2024. Nah, tanggal 12 mereka akan ke Bali dan akan ada 2 kali uji coba di Bali sebelum tanggal 31. Jadi para pemain timnas U17 akan kembali ke Jakarta, kemudian melanjutkan TC ke Spanyol. Setelah dari Spanyol, persiapan untuk ke Kuwait menjalani kualifikasi. Jelas pelatih kepala Nova Arianto yang dilansir dari halaman resmi PSSI. Jadi selama pemusatan latihan di Bali, Coach Nova ini akan fokus pada penyatuan pemain-pemain hasil seleksi dari Jakarta dengan pemain-pemain yang tampil di turnamen Piala AFF U16 2024 sebelumnya. Dari ke-32 pemain ini yang awal TC Jakarta akan diseleksi, dan dari hasil seleksi tersebut akan bergabung dengan pemain dari AFF yang akan melanjutkan. Oke guys, jadi patut kita tunggu nih aksi-aksi para Garuda Muda, Garuda Nusantara U17 yang akan melakukan ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada bulan Oktober. Mari kita satukan dukungan dan doa agar mendapatkan hasil yang maksimal, hasil terbaik untuk Garuda Muda, Garuda Nusantara. Semoga kita bisa terbang tinggi dan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia sekarang sudah tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Karena kita juga harus memperkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa, Indonesia mampu untuk mengikuti ajang-ajang bergengsi yang ada di dunia ini, baik itu level Asia, Asia Tenggara maupun level dunia. Bravo Garuda Muda, Garuda Nusantara, kita bisa. Thank you guys.